Halo juragan, di musim hujan ini jangan sampai untuk berbudidaya tomat itu terhambat ya juragan, karena biasanya di musim hujan ini untuk tanaman tomat lebih sering terserang penyakit ataupun virus. Contohnya ya layu bakteri, layu fusarium di bagian busuk buah, busuk batang dan yang lain sebagainya. Tapi tenang saja juragan, di sini tentu saja ada caranya berbudidaya tanaman tomat di musim hujan agar tetap produktif dan untuk hasilnya tetap maksimal. Untuk yang pertama, di sini saya sarankan juragan menggunakan benih-benih yang sudah unggul seperti varietas Mustafi, terus Servo, dan yang lain sebagainya. Nah, dari benih-benih yang saya sebutkan tadi itu sudah tahan terhadap semisal busuk daun, terus layu fusarium dan layu bakteri. Nah, seperti apa keunggulan lain dari benih yang saya sebutkan tadi? Juragan bisa langsung saja cek di tokoderes.com. Di sana untuk deskripsinya sudah lengkap juga, dan ada berbagai macam benih tomat, tidak hanya yang saya sebutkan tadi itu, masih ada banyak benih tomat yang lainnya. Di sana juragan tinggal sesuaikan dengan kebutuhan juragan, sesuai dataran juragan, dan sesuai keinginan dari juragan. Nah, tunggu apa lagi juragan, langsung saja mampir ke toko Deres. Untuk linknya saya taruh di deskripsi ya, seperti biasa. Atau juragan juga bisa klik yang di atas ini, nanti langsung diarahkan ke tokoderes.com. Nah, untuk yang kedua itu juragan bisa mengatur jarak tanam. Di musim hujan ini juragan bisa mengatur jarak tanam tomat itu lebih direnggangkan juragan, atau jangan terlalu berhimpitan. Ini supaya sirkulasi udara yang masuk dan kelembaban di sekitar tanaman tetap terjaga. Baik itu jarak tanam antar barisan ataupun jarak tanam dalam barisan. Nah, di sini saya merekomendasikan juragan menggunakan jarak tanam 50 sampai 60 cm jika juragan menanamnya di musim hujan. Ini akan lebih menjaga kelembapan dan memperlancar sirkulasi yang ada di lahan juragan. Nah, keuntungan yang didapat selanjutnya untuk mengatur jarak tanam ini adalah tanaman tidak akan cepat tertular juragan. Semisal ada tanaman juragan yang terkena penyakit satu, nanti penularannya tidak akan cepat karena untuk jarak dari tanaman satu ke tanaman lain itu sedikit jauh. Otomatis kan daunnya tidak bersentuhan secara langsung. Nah, dari daun yang bersentuhan secara langsung itu juga dapat mempercepat penyebaran penyakit yang ada di tanaman tomat. Jadi selalu jaga untuk jarak tanamnya ya juragan. Nah, yang selanjutnya di sini juragan bisa memakai mulsa atau penggunaan mulsa di bedengan. Penggunaan mulsa ini di bedengan juragan bertujuan agar bedengan yang dibuat juragan itu tidak terkikis oleh air hujan yang turun, karena dari derasnya air hujan itu juga bisa mengikis bedengan yang sudah juragan buat. Nah, itu salah satu juragan harus menggunakan plastik mulsa dalam berbudidaya tomat di musim hujan. Selain itu, untuk penggunaan mulsa sendiri, dia juga memperlambat pertumbuhan gulma yang ada di sekitar tanaman. Jadi, untuk intensitas terserang penyakitnya itu lebih sedikit ya, karena tidak ada rumput liar di dekat tanaman tomat. Setelah itu nanti kalau ada rumput liar itu juragan biasanya akan ada hama yang menyerang di tanaman tomat juragan. Dan keunggulan dari plastik mulsa selanjutnya, dia bisa memantulkan cahaya ke bagian bawah daun. Jadi untuk di bawah daun juga itu sudah bisa cukup terkena sinar matahari dan tidak akan mudah terserang penyakit. Terus kita ke yang keempat juragan. Yang keempat itu juragan bisa mengurangi pupuk nitrogen pada pupuk dasar. Nah, contohnya itu seperti pupuk ZA dan urea. Ini sebaiknya juragan bisa kurangi, atau kalau tidak mau pakai juga tidak apa-apa, tapi disesuaikan lagi dengan kondisi tanaman dan lahan di juragan. Kalau memang dia kekurangan bisa ditambahi, kalau tidak ya tidak usah ditambahi. Nah, sebagai ganti pupuk ZA dan urea itu juragan saya merekomendasikan di sini bisa memakai pupuk NPK 15 15 15. Lalu ditambah dengan TSP
dan KCl. Ini untuk pupuk dasarnya juragan bisa memakai itu. Kalau juragan memakai pupuk itu akan membuat perbandingan unsur nitrogen menjadi lebih kecil. Langkah yang selanjutnya juragan di sini bisa melakukan perempelan pada perempelan tunas air ini. Kita kembali lagi ke kelembapan di daerah tanaman atau kelembapan tanaman. Jika tanaman tomat juragan itu terlalu rimbun saat musim hujan, juragan bisa memangkas tunas air. Nah, biasanya di musim hujan, cabang tunas di tanaman tomat itu lebih rentan terserang penyakit daun. Jadi, alangkah baiknya atau ada baiknya juragan bisa memangkas tunas air yang ada di bagian batang Y. Nah, yang selanjutnya di sini juragan bisa melakukan pemupukan yang berimbang. Jika juragan menanam tomat di musim hujan, sebaiknya juragan menggunakan pupuk yang mengandung pertama kalsium, setelah itu kalium, dan fosfat juragan. Nah, untuk dosisnya atau untuk pemberiannya sesuaikan yang ada di label kemasan. Biasanya di kemasan itu kan ada label untuk dosisnya. Dan yang harus juragan perhatikan adalah saat memberikan pupuk ini, terutama kita harus melakukan pengamatan dulu di tanamannya, apakah memang tanaman kekurangan unsur tertentu semisal unsur kalsium atau yang lainnya. Juragan bisa tambahkan jika memang perlu, kalau tidak ya juragan tidak usah tambahkan. Dengan cara menanam tomat di musim hujan tadi yang sudah saya jelaskan juragan, semoga beberapa bulan ke depan juragan sudah bisa memanen raya tomat. Nah, terlebih lagi jangan lupa juragan menggunakan atau memakai benih yang memang direkomendasikan ditanam saat musim hujan. Ini akan sangat membantu sekali di budidaya, perawatan, dan dipanennya nanti itu bisa maksimal juragan. Nah, itu saja juragan yang bisa saya bagi, dan semoga yang sedang menanam tomat sekarang dijauhkan dari penyakit yang bisa menyerang tanaman tomat, terus lancar terus berbudidayanya, dan nanti hasil panennya juga melimpah. Oke, saya Diko dari Toko Deres Juragan, dan sampai ketemu di video berikutnya.